berprestasi dan tidak mampu, itulah artinya balik lagi kita ngomong penerus bangsa ya. Jadi dengan dia berprestasi tapi nggak mampu, pasti kita akan kasih beasiswa full. Lo berarti ada fokus ke pendidikan. Tapi berarti untuk yang SMA menuju kuliah gitu atau Anything, SD, SMP, SMA. apa syaratnya? Selamat datang di podcast Niat Bicara. Hari ini saya membawa seorang bintang tamu yang sebetulnya saya kenal terakhir 2 bulan ini karena beliau mencalonkan RW di komplek gue. Dan akhirnya beliau berkenalan sama gue, ngobrol-ngobrol. Ternyata setelah gue ajak ngobrol, sosoknya lumayan menarik orangnya. Karena gue merasa kok ada sesuatu yang value-value yang dia bawa dan sebetulnya perlu untuk disebarluaskan ke masyarakat luas. Dengan harapan teman-teman bisa ikut atau join pergerakan ini untuk membantu Indonesia. Hari ini kita kedatangan Bapak Adrian Yosunarto dari berkatmu.org. Welcome, Dri. Thank you. Thank you juga udah mau datang. Selamat datang di podcast gue. Gue sebenarnya dari kemarin tuh ketemu sama lo. Awalnya kan kita ketemu di depan rumah si Johan ya. Iya, betul. Ya, ketemu Johan kenalin inilah sosok Adrian gini. Gue merasa kayak ini apa sih gitu loh. Ini mau jadi RW gitu kan. Mau jadi Pak RW. Terus gue bilang, "Oke. Gue dengerin cerita lu apa sih sebenarnya yang lu lakukan selama ini ya." Dan menurut gue yang lu lakukan kok lucu gitu loh. Menurut gue ini kapasitasnya bukan menjadi seorang RW, tapi menjadi kapasitas bahwa lu sudah melihat secara skala nasional ya, secara Indonesia ya. Dan gue melihat lu ada sebuah yayasan berkatmu.org ini dan gue melihat kok ternyata sampai ke pelosok-pelosok tanah air lu menjalankan misi itu. Sebenarnya gue pengen nanya dulu deh sama lu. Lu tuh sebenarnya usaha, bisnis atau apa sih? Siapa sih seorang Adrian Yosunarto itu? Adrian Yosunarto. Bisnis ada, ya kan? Boleh sebut nama? Boleh, nggak apa-apa. Nanti sponsor gue ya? Iya, sponsor. Oke, amin. Kita dapat sponsor, coy. Jadi usaha kita, usaha keluarga, kita ada pabrik Singalum ya. Jadi, atap seng, bondek, baja ringan, ya kan? Kita tahu kan untuk industri atau perumahan begitu. Iya, kalau bikin lantai 2 itu pakai bondek Wermes kan ya. Betul, dilapis biar cepat gitu. ya. Iya, meja makmur itu kita. Oke. Nah, sebenarnya itu sih yang main bisnis kita, iya. Lu produksi itu? Kita produksi, kita pabrik, ya. Oke, itu pabrik dari keluarga atau punya lu? Perusahaan keluarga dari almarhum bokap ya. Bokap udah almarhum. Ya, bokap udah almarhum 2 tahun yang lalu. Oh, oke. Terus sekarang lu melanjutkan usaha itu? Kita melanjutkan, seluruhnya ada peranan lah anak-anak gitu. Oke. Ya, sebenarnya lu sering bawa yang singkong-singkongan itu kan untuk lu jual di komplek kita kemarin itu kan. Itu sebenarnya apa sih? Itu program berkatmu juga, berkatmu.org. Sebenarnya bisa berkatmu, bisa juga pribadi karena kan memang Adrian ini dikenal di lingkungannya itu, artinya yang kenal ya, yang kenal dengan saya itu ya memang taunya kan sering bikin aktivasi untuk sosial ya. Jadi seperti yang singkong yang kita bikin di lingkungan itu adalah sebenarnya jadi gini, ada panti asuhan di daerah Palembang, tapi di dusun lah di dalamnya. Jadi mereka pernah kontak saya ngomong bahwa setelah COVID ini 1 tahun jalan, berarti tahun lalu kita jalani mulai. Jadi mereka itu kan biasalah kita ngomong donatur kan itu kan udah mulai hilang-hilangan gitu ya, donatur tetap. Nah, mereka cerita sama saya ngomong bahwa Pak Adrian bisa nggak bantu ya kan, karena donatur nggak ada. Oh iya, apa yang kamu mau bantu begitu. Jadi mereka cerita setelah pandemi hilang, donatur hilang, mereka mulai bercocok tanam. Karena selama ini kan ngarepin uang itu kan, tapi nggak bisa lagi sekarang. Jadi gimana? Donatur hilang tuh karena COVID juga? Iya, betul ya. Oh, mereka donatur ini terimpact juga ternyata ya? Terdampak dari COVID juga ya? Bukan cuma mereka, rata-rata ya? Yang mereka yang report ke kita, berkatmu juga ada report begitu bahwa memang donatur banyak yang hilang. Berkurang juga ya? Berkurang. Bahkan ada beberapa yang hilang banget gitu. Oke. Nah, jadi singkat cerita mereka pikir nggak bisa minta uang, jadi mereka tuh mulai cocok tanam. Hebat banget ini. Jadi mereka cocok tanam, mereka tanam singkong kebetulan yang paling mudah begitu. Nah, lalu singkong itu mereka olah. Setelah mereka olah, mereka diolah tuh yang siap goreng gitu loh, yang udah di marinate dan lain. Nah, begitu mereka sudah bikin begitu, mereka tawarin di lokal, ya kan? Tahun lokal bagus. Mereka telepon Pak Adrian ngomong, gimana bisa bantu nggak di Jakarta? Singkat cerita,
kita bisa bantuan mereka, kita bantu beli produk mereka sampai tontonan begitu. Siapa mereka ini? Komunitas, dusun, desa atau? No, simply mereka ini hanya panti asuhan. Cuman itu doang. Nggak dalam bentuk komunitas besar gitu. No. Tanahnya dari mana untuk bercocok tanam itu? Jadi mereka pada waktu awal itu memang lahannya mungkin ada kali ya, mungkin berapa ratus meter di depan begitu. Nah, setelah Jakarta udah mulai beli, yakin kita yang beli untuk jual di komplek, itu mereka udah plasma. Jadi bahkan sekarang lingkungan besar mereka, petani-petani itu juga nanam singkong untuk nyetor ke mereka begitu. Oh, jadi memang berkatmu itu sudah ada dulu dan akhirnya mereka itu kontak karena dia tahu lu punya kepergerakan sosial itu. Yes, dan betul. minta tolong akibat Covid inilah mereka terdampak dan akhirnya minta tolong sama lu. Sebetulnya berkatmu sendiri itu udah berapa tahun sih berdiri? Berkatmu itu dari 2019 akhir. Oh, sebenarnya nggak terlalu jauh ya sama Covid ya? Nggak terlalu jauh. Jadi Maret 2020 ya kalau nggak salah Covid. Kalau nggak salah ya. Jadi kita mission pertama kita itu kira-kira 6 bulan sebelum Covid lah, ya mission pertama kita, pertama kali benar-benar. Itu karena memang lu memprediksi bakal akan ada pandemi datang besar, big wave. Nggak ada, it just happen. Why? Kenapa lu mau bikin berkatmu.org? Jadi awalnya memang kita ini kan, saya kan kawan banyak ya, kawan banyak. Awalnya tuh kumpul-kumpul nggak produktif lah, kumpul-kumpul nggak produktif. Seiring waktu mungkin kita bicara lah ya, umur ya, umur. Lalu ada beberapa dari kita tuh kayak ngerasa bahwa yuk bikin sesuatu lah begitu, daripada ngumpul-ngumpul ngalur ngidul ngosip lah apa-apa begitu kan. Oh, ini simply dari komunitas ngumpul-ngumpul, teman-teman ngumpul doang gitu. Iya, teman-teman ngumpul doang, istilahnya ring satu kita lah begitulah. Kayaknya udah mulai berumur nih, harus bikin sesuatu lebih lah begitu ya kan. Akhirnya awal itu sebelum terbentuk yayasan memang ada jalan lah, artinya informally begitu, artinya ya mungkin kita ngasih ke orang dan lain begitu. Itu mulai udah gabung gitu, tapi lalu kita udah menetapkan hati, kita berkuku bahwa oke, kita bikin something yang firm begitu loh. Akhirnya kita bikin foundation with all the legals ya kan, itu kita benar-benar terdaftar. Lu daftarkan? Terdaftarkan di semuanya. Notaris semua ya? Iya, notaris, Kumham dan lain-lain. Kumham ya, melalui notaris kan ini. Iya, betul. Oke. Jadi sekarang dari pergerakan itu lu bergerak, tahu-tahu pandemi datang hit. Iya, menghajar Indonesia lah kasarnya kan gitu. Ya, jadi sebelum pandemi itu memang kita sudah ada first mission. First mission kita itu ke NTT, ke SOE. Nah, kebetulan first mission kita itu juga terjadi dengan begitu saja ya, memang mungkin sudah jalannya begitu ya. Kenapa dari begitu banyak tempat, kenapa lu pilih pertama SOE dulu? Jadi simply karena memang kita belum ada pengalaman, lalu kita itu ada kenal beberapa orang, ya kan, mereka ngajak kita. Kebetulan, jadi semua kebetulan gitu. Kita diajak, mau nggak ikut pelayanan ke SOE? Oh iya, kita ikut aja, oke gitu loh. Jadi awal itu kalau nggak salah, ada 2 yayasan yang gabung sama kita, Kebun Anggur dan Bineka. Oh, gandeng yayasan lain. Iya betul. Jadi kita ini istilahnya anak bawang lah begitu. Oke. Jadi tujuan berkatmu sebenarnya apa didirikan? Awalnya memang dari kegiatan yang awalnya lu merasa tidak berguna dan akhirnya mereka pengen, udahlah kita bikin sesuatu ya buat berguna buat orang banyak kan gitu kan. Tapi sebetulnya setelah dia jadi menjadi sebuah yayasan, menjadi sebuah badan hukum yang real gitu kan, yayasan yang didaftarkan. Apa visi misi lu di berkatmu sekarang? Visi misinya simple sih ya, artinya memang kita melihat bahwa Indonesia ini sorry to say, maksudnya masih banyak lah yang perlu diisi begitu ya, diisi dalam arti kata fundamentally kemiskinan ya kan, paling simple. Jadi kalau ngomong visi misi sih as simple as that gitu loh, bahwa kita ngerasa bahwa saudara-saudara kita ini patut kita bantu begitu in any ways. Sumber dananya dari mana? Sumber dana ya, lucunya awalnya memang dari kita ya kan. Founder itu ada 3, saya, Willy, dan Welly. Dan yang nggak bisa saya sebutkan lah, ada beberapa teman juga di belakang itu. Itu dari awal dari kita sendiri. Dari teman-teman kita istilahnya kita kasih tahu lah kita mau ngapain gitu kan. Dan mereka bantu kita as a personal begitu. Tapi sejalannya waktu ya kan, karena mungkin orang udah mulai tahu kita begitu ya. Institusi dan lain juga sudah mulai ini. Rutin mereka ngasihnya per bulan atau memang insidental? Nggak rutin. Pada saat lu lagi mau bikin acara, lu akan hubungi mereka? Ya, rata-rata insidental ya. Akan kan menjadi rutin suatu saat nanti, ketika per bulan akan ada iuran anggota, iuran donatur? Oh enggak lah. Lu nggak berharap sampai sana? Enggak lah. Jadi sebenarnya yang rutin ada, cuma memang
lebih mostly ya kita ngomong let's say 70-80% itu incidental semuanya. Dan puji Tuhan memang luar biasa ya. Ini loh yang satu yang kita pikir dari awal, dananya apa? Memang selalu dari kita begitu nanti ke depannya begitu. Tapi somehow memang udah diatur gitu. Berkat ada aja ya? Iya, berkat ada aja. Makanya kita bikin namanya Berkatmu, karena kita sadar bahwa pada waktu kita butuh ya kan, dan kita percaya itu berkat tuh ada gitu. Jadi tapi lu memang fokusnya pada kemiskinan yang ada di pelosok-pelosok gitu? Awalnya itu kita sampai sekarang pun sebenarnya masih mencari jati diri, tetapi memang sudah ada lah, artinya tuh kayak ada beratnya kemana sih rasanya gitu. Beratnya kemana? Anak-anak. Anak-anak? Kenapa anak-anak? Anak-anak ya. Kita ngomong gini, jadi beberapa kali kita pelayanan keluar kota dan lain kita ngelihat begitu, saya dan kawan-kawan di foundation ini sadar bahwa yang bakal gantiin kita ini anak-anak. Oh, setuju. Iya dong. Yeah. Ini kan apa? Yeah. Chain, cycle ya. Kita life cycle ya. Betul. Dan kalau misalnya memang kita tinggalkan mereka abandon begitu ya, kita lihat ya. Benar-benar abandon gitu di luar sana. Mau jadi apa? Negara mau jadi apa? Mereka akan jadi penerus kita ke depannya. Ya penerus. Ya satu-satunya penerus lah. Anjir, omongannya faktor U banget. Lu langsung buru-buru mendorong gue untuk buru-buru berpikir. You're younger than me. Ya, I'm younger than you, of course. Tapi yang menjadi permasalahan adalah lu langsung membuat gue ikut berpikir juga gitu loh. Iya, harus dong. Faktor U itu bahwa lu di umur yang sekarang ini, akhirnya lu mempersiapkan generasi muda, terutama mereka-mereka yang baru pada menjadi bibit-bibit tunas pemimpin bangsa ya. Mereka akan menjadi pemimpin kan suatu saat ya. Harapan kita kan mereka bisa membawa negara kita ke arah lebih baik. Betul, karena finally di umur yang 40 plus ini ya kan, gue berpikir bahwa saya ini udah diberkati gitu loh. Jadi ya amin ya. Amin diberkati. Dan memang dengan panggilan untuk ke anak-anak itu tuh ya memang benar-benar kita prepare yang lebih muda lagi, karena kita memang udah istilahnya bukan mentok sih, tapi apa ya? Ya this is me, saya yang harus pass over gitu loh udah. Oke, tapi apakah itu lu mulai dari anak-anak lu dulu pertamanya? Anak-anak lu sudah pasti. Dari anak lu dulu? Ya, namanya keluarga kan nomor satu kan. Kalau bahagiakanlah istrimu ya kan, dan semuanya akan berhasil begitu. Kayak gitulah. Istri adalah tulang punggung kita ya? Iya, tiang doa katanya. Tiang doa. Jadi sekarang kalau misalkan lu dari Berkatmu itu, lu merasa memang lebih fokus kepada anak-anak? Iya. Dan apakah setelah SOE ini ada beberapa langkah-langkah lain yang akan lu lakukan dalam waktu dekat? Cukup banyak. Jadi kita kembali lagi tadi ngomong setelah kita beberapa bulan ya kita establish, lalu kita jalan ke SOE pertama kalinya, lalu kita kena hit pandemi. Nah karena memang kita nggak bisa aktivasi di luar kota ya kan, karena keterbatasan apalah kita ngomong ketakutan dan lain begitu kan, semuanya nggak juga pada nggak mau ketemu begitu. Akhirnya kita lakukan hal yang benar-benar urgensi lah, yang kita ngomong ya seperti obat-obatan ya, waktu itu oksigen, lalu ada isoman food ya kan. Gue pertama kali kontak lu WA, kita belum pernah kenal muka tapi gue pernah WA lu minta obat kalau nggak salah. Obat dan oksigen kalau nggak salah ya. Obat sama oksigen ya. Somehow tetangga sekitar gue itu memang ada satu yang butuh. Dan gue direkomendasikan suruh kontak Adrian di Floren. Kalau nggak salah begitu ya. Gue belum pernah kenal mukanya, tapi udah gue beranikan diri karena memang kebetulan memang obat saat itu lagi langka kalau nggak salah. Lagi langka, dan memang ya uang bukan segalanya kan. Pada akhirnya kita sadar kan itu kan. Dan lu dapat dari mana sih sebenarnya? Nah lucu ya. Lucu ya. Karena kan kita kasarnya gitu, yang minta ke gue pun juga bukan orang nggak punya ya. Mereka juga punya uang gitu kan. Tapi mereka tidak punya akses itu, dan akhirnya gue minta lu, dan lu yang ada dengan harga normal lagi. Dan tidak ditenggikan sama sekali. Gue bingung itu dapat dari mana lu sebenarnya? Jadi memang bukan palsu kan? Enggak mungkin lah. Karena kebetulan yang kita ambil itu dari rumah sakit langsung. Rumah sakit. Dan rumah sakitnya percaya kok sama lu. Kenapa dia nggak merasa lu jual untungin? Nah, lucu ya. Makanya jadi ceritanya ya semuanya ya ngeflow aja begitu. Adrian bukan siapa-siapa, nggak ada kenalan dokter, nggak ada kenalan rumah sakit. Tapi ya kita dengan usaha dan keyakinan kita telepon kanan kiri. Gila, dibukain banget jalan. Ya kan, it's like gue ngerasanya tuh waktu itu ini ya ada cerita sedikit ya. Ingat gak ada yang namanya imunoglobin? Gamaras ya. Betul, Gamaras untuk nurunin ininya. Ya. Satu botolnya susah kan? Betul. Dan mahal banget. 40-50 juta kan? Yes. Jadi saya ada satu kawan, saya nggak perlu cerita di sini. Dia ada butuh kalau nggak salah berapa puluh, 40 atau 50 lah, saya lupa. Sampai 50 ampul? Iya, 50 ampul. Oh iya? Iya.
dapat dengan harga normal, belinya langsung ke rumah sakit, dan ya setelah itu kita nyari lagi nggak ada. Normalnya berapa sih harinya? Lupa lu, 2 juta apa 3 juta? Nggak sampai 40 ya? Mana ada? Nggak Itu ada. memang permainan mereka aja waktu lagi membutuhkan itu sampai 40 juta itu. I have no comment. Oke. Iya, ya Oke. pasti ya udah faktor ekonomi lah. Tapi honestly ya, zaman Demand and supply lah ya. zaman pada waktu itu ya, kamu punya banyak uang juga percuma lah. Iya, iya, Please lah, Iya. ya kan? Di saat itu uang pun kayaknya nggak ada artinya. Nggak ada arti. Ya, dan puji Tuhan dia sembuh. Dan memang waktu itu lu tergerak karena memang merasa perlu menolong aja gitu. Karena Nggak memang ada kepikiran karena memang diri saya sendiri memang suka yang hal-hal yang seperti itu. Jadi pada waktu pandemi itu benar-benar mentok di rumah, ya udah nggak bisa kerjaan apa-apa, ya udah kerja di RT kita aja gitu. Iya. Lu cuma bantu di sekitar komplek kita aja. Ya di komplek kita. Oke. Dan lu ya aneh sih, gue juga nggak ngerti. Gue pikir Adrian ini punya koneksi siapa atau Nggak ada lah. dia someone lah gitu loh yang I'm just berhubungan. commoners. Alright, Iya. oke. Unik makanya gue bilang Iya, ini iya. orang karena niatnya Iya. sampai akhirnya dia terbuka jalur koneksi Iya, lah ya, koneksi iya, dan network iya, kita iya. akhirnya terbuka Iya, satu-satu. iya. Dan akhirnya dari koneksi itu dia bisa membantu orang lain tapi dengan harga normal juga. Yes. Dia tidak mengambil untung untuk yayasannya, Iya. berkedok ya. Karena kita katakanlah berkedok untuk yayasannya. Nggak Dia ada. tidak ambil untung untuk dirinya pribadi. Ngapain lah, iya. Lu udah punya berkat lebih dari itu soalnya. Amin, yes. Oke. Gitu kan. Oke. Iya. Dri, gue sebenarnya sih banyak hal yang gue lihat dari berkatmu itu menjadi potensi untuk Ya. lu ya. Dan kenapa gue pengen ajak lu ke podcast ini sih sebenarnya lebih kepada lu boleh dong ngomong sama teman-teman yang lagi nonton ini, kira-kira lu butuh apa sih dari mereka? Kira-kira mereka ajak mereka bergabung dan lu maunya mereka tuh seperti apa gitu loh. Kalau gabung sama lu, apa yang akan mereka lakukan? Sudah pasti sih kita lebih butuh idea ya. Idea? Idea. Idea mau gue banyak. Iya. Idea gue banyak. Lu mau gue yang masuk aja nggak? Welcome. Jadi sebenarnya satu itu idea, kedua itu adalah willingness. Ya kan? Willingness. Uang itu gampang banget, serius. Believe or not, ya kan, believe it or not, maksudnya uang itu gampang dicari. Yang penting kita itu sekarang willingness-nya sampai di mana untuk maksudnya ngerjain satu, ya nomor satu itu ide ya. Kita mau kerjain apa gitu loh. Oke. Lalu kedua willingness-nya effortnya sampai di mana begitu. Oke. Nah, yang ketiga itu soal uang pasti akan mengalir. Oke, sebenarnya mereka datang ke lu, katakan mereka tertarik dengan gerakan lu. Nanti kita coba tampilin ya. Iya, Kan gue udah iya. minta lu Iya, siapin iya. Monggo. ini juga gambar. Iya. Sebenarnya mereka ketika datang sama lu, mereka ingin bergabung, apa yang lu kasih tugas apa mereka yang harus mereka lakukan? Kalau mereka ingin bergabung dengan berkatmu dan Kembali Prodigy. lagi ya kan, paling kita cerita ya kan, kita udah kerjain ini, apalagi yang harus kita jangkau. Oh, jadi sebetulnya lu lebih butuh ide masukan dari mereka. Ya, apalagi yang harus kita jangkau, dari sisi apa harus kita entry-nya begitu loh. Oke, jadi secara nggak langsung kita juga terbuka nih buat teman-teman yang nonton podcast ini. Mereka Iya. boleh tulis di komen lah ya. Iya. Kira-kira mereka terpikir Yes. daerah di Indonesia mana yang kira-kira perlu didatangi oleh Iya. berkatmu dan teman-teman. Iya. Supaya kita bisa membantu berbuat lebih untuk Iya. mereka. Intinya sih tepat sasaran. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Apa kalau melakukan survei dulu di awal? Karena waktu itu kita ngikut sama dua foundation yang memang benar-benar sudah istilahnya udah suhu lah begitu ya. Oke. Kita percaya aja begitu jalannya, Ya karena mereka sudah terbiasa di daerah ya, itu dan ya. kita bawa doa ya kan, kita ikut pelayanan ini, kita juga nggak tahu mau ngapain, kita cuma bawa sembako waktu itu kalau nggak salah 1.000 paket begitu. Ya sudah, ya ada beberapa orang ya netizen lah gitu ngomong nyinyir, yang ngomong bahwa ini nyebar garam di laut ya kan. Tapi kalau menurut saya sih jujur, yang namanya sembako masuk ke perut ya, nggak ada yang sia-sia ya. nggak ada yang buang ke laut langsung ya. Ya itu gue mau Masuk nanya ke sama lu tuh masalah itu. Tapi nanti deh kita lihat yang itu dulu ya. Boleh tolong puterin yang berkatmu nggak untuk ininya? Ya. Ini di daerah mana, Ri? Pada waktu kita ke Soe itu kalau nggak salah ya, karena udah 3 tahun yang lalu saya lupa ingat, kita ke 12 desa. 12 desa. 12 desa kita jalan 3 hari. 3 hari. Masih ada beberapa lagi yang benar-benar istilahnya harus kayak Ninja Hattori lah, gunung lembah. Mendaki gunung lewatin Ya, lembah. dan juga ada konflik di di lingkungan mereka, jadi kita nggak bisa masuk. Rumah mereka begini semua. Ya, rumahnya begitu. Nah, itu pohon masih bisa hidup yang kanan Iya, tuh. masih bisa itu, tapi palem-paleman ya kayaknya ya. Palem-paleman ya. Karena nyimpan air lumayan dia. Iya. Apakah nggak ada cara untuk menampung air hujan lalu kita filterisasi untuk mereka hidup ke depannya? Masalahnya yang ditampung apa kalau misalnya hujannya cuma sedikit, ya kan?
dan itu very costly. Yang bisa kita lakukan adalah eksplorasi air. Tetapi eksplorasi air ini ya balik lagi kita bicara lingkungan, maksudnya alam ya. Kita udah keluarin duit sampai ratusan juta, misalnya itu. Bukan kita ya, maksudnya orang lain yang sudah pernah itu. Tetapi ternyata memang jumlah air di dalam itu setelah dapat ya mungkin last for like maybe 1 year, 2 year begitu. Jadi nggak worth dia, nggak worth it gitu. Jadi kan kita ada bawa mereka alat tulis, sepatu ya kan, sepatu sekolah kan. Jadi misalnya siang ini kita kasih ya kan, besok paginya kita nginep di kampung dia. Besok paginya mereka ada dong yang sebagian ke sekolah kan. Sepatunya dipakai? Enggak, sepatunya nggak dipakai, digantung. Di leher? Sepatunya digantung di leher. Kenapa? Iya kan, lalu kita buka kaca kita tanya kan, Dek kenapa sepatunya? Enggak, sayang Kak katanya. Gak apa-apa, sepatunya biar baru terus katanya. Nyeker tetap. What the? Iya serius. Iya. Oh sedih banget. Saking maksudnya mereka tuh ngehargai banget barang itu ya. Oh Tuhan. Iya, sampai kayak gitu. Gue melihat sih agak sedikit tercengang ya. Cuman memang kalau kemarin kan kita ada beberapa teman-teman juga dari Culture ya bahwa mereka fokusnya di pendidikan. Lu sekarang datang ke sini juga karena gue undang karena fokusnya memang lebih ke anak-anak. Tapi memang lebih kepada memberikan bantuan kepada mereka tapi yang di pelosok-pelosok Indonesia. Sebetulnya sih harapan gue mudah-mudahan suatu saat lu bisa kembali lagi ke podcast ini. Lu bercerita Indonesia sebelah mana lagi yang lu bantu. Karena gue jujur pengen ngobrol juga sama audiens gue. Bahwa nilai-nilai yang lu bangun ini nyampe ke Indonesia yang bagian mana sih dan apa yang masih dibutuhkan oleh Indonesia gitu ya. Sebenarnya juga nggak harus ke pelosok-pelosok sih. Jadi kayak misalnya kembali kita ngomong karena COVID ya kan kita cuma bisa kerja di Jakarta begitu. Jadi sekarang ini dan masih berlanjut ya kan kita program anak asuh. Jadi khusus memang mungkin teman-teman juga kalau misalnya memang nanti ada yang istilahnya patut kita bantu, yang pasti kita cari yang berprestasi. Kenapa kita cari berprestasi? Karena memang berprestasi dan tidak mampu itulah artinya balik lagi kita ngomong penerus bangsa ya. Jadi dengan dia berprestasi tapi nggak mampu, pasti kita akan kasih beasiswa full. Lo berarti ada fokus ke pendidikan, tapi berarti untuk yang SMA menuju kuliah gitu? Atau? Anything, SD, SMP, SMA. Apa syaratnya? Ya intinya kasih kita nilainya berprestasi ya kan dan buktikan bahwa memang dia layak dibantu, itu pasti kita bantu. Nah buat teman-teman yang mau mengajukan beasiswa dan berprestasi berarti bisa hubungin berkatmu.org juga ya. Nanti akan diseleksi yang memenuhi syarat dan kriteria akan diberikan support full beasiswa untuk pendidikan. Betul. Wah kita jadi saluran berkat juga nih dari podcast kita juga bisa memberikan ini juga ke mereka. Dan juga kita selain anak-anaknya juga kita benar-benar fokus ke salah satunya adalah guru karena apalah murid tanpa guru yang baik. Betul ya. Jadi guru-guru itu modal sebetulnya mereka itu ya, fondasinya ya. Sedihnya gini, di Jakarta pun guru-guru ya yang sudah kerja 10 tahun 15 tahun, jadi guru itu memang orangnya kalau kita ajak ngobrol dia nggak pusing gaji ya, memang karena dia mau jadi guru begitu loh, memang dia mau ngajar. Gajinya 1 juta, 1,5 juta masih banyak Jakarta. Honorer kali. Iya. Bukan PNS kali. Jadi rata-rata yang kita datang itu kan sekolah swasta ya. Oh swasta. Jadi mereka ngomong katanya gajinya masih 1,5 juta. Pokoknya nggak ada yang nyampe 2 juta lah rata-rata, 1,5 juta. Jadi kalau misalnya memang ada, nah ini juga kawan-kawan, kalau misalnya memang ada sekolah yang patut dibantu ya guru-gurunya sesuai kriteria kita lah. Itu kita akan survei. Lalu kita akan kasih beras 1 orang 1 karung selama 6 bulan. Lu mensubsidi beras itu untuk mereka? Subsidi ya. Jadi kita dropin tiap bulan. Iya, mudah-mudahan bisa membantu mereka lah ya setidaknya ya. Setidaknya membantu lah. Membantu ya. Sedikitnya bisa meringankan. Feel appreciated mereka. Udah tuh makin semangat lagi untuk ngajar. Jadi seorang guru yang lebih baik lagi. Iya, wow, keren itu banget. sih. Dri, karena terbatasan waktu, gue pengen nanya pertanyaan terakhir, Dri. Apa sih arti Indonesia buat lu? Indonesia ya. Apa ya? Indonesia tumpah darahku. Tumpah darahku ya, di sini aku dilahirkan ya, dibesarkan dan dipelihara oleh bumi pertiwi Indonesia ya. Dan I'm very grateful for that. Jadi ini adalah saatnya saya ngembaliin sedikit lah, return some portion. Mengembalikan apa yang sudah lu terima dari Indonesia. Iya. Karena gue dipelihara oleh bumi Indonesia kan gitu kan. Jadi ya my obligation untuk juga ikut membantu memelihara
ya ini penerus ini. Generasi-generasi penerus lu. Generasi penerus. Wow, oke. Jadi lu akan memelihara Indonesia tidak hanya dari segi lunya, tapi generasi-generasi yang akan meneruskan lu langkah ke depannya. Karena yang sudah eksis kan itu dipelihara oleh pemerintah, saya yakin begitu ya. Jadi kita mulai dari yang paling bawah aja lah. Oke. Yang kecilnya. Oke, Adrian Yosunarto, thank you so much sudah datang ke podcast ini. Harapan gue setelah kita memberikan informasi dan motivasi ke teman-teman, makin banyak yang menghubungi berkatmu.org, entah itu yang ingin memberikan donasi ataupun mereka yang benar-benar mengetahui informasi siapa yang membutuhkan, siapa yang lagi membutuhkan gitu ya. Tulis aja di kolom komentar, mudah-mudahan Mas Adrian bisa baca juga. Siap. Kedepannya kita akan lebih sering lagi ketemu orang-orang seperti ini yang kita harapkan bisa membawa perubahan lebih buat Indonesia. Thank you udah nonton podcast Niat Bicara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.